Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hasil penyidikan kepolisian dari kasus-kasus judi online di Indonesia, mayoritas korban tergiur judi online karena beranggapan mampu meraup keuntungan yang banyak dan bisa kaya mendadak. Dan Marcel, kalau kita perhatikan ya pemirsa juga fenomena judi online ini ternyata semakin menjamur di negeri kita. Kita akan lihat faktanya bagaimana pagi hari ini. Kita lihat yang pertama, kalau berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ini ada temuan bahwa pemirsa pengetahuan warga Indonesia tentang situs judi online yang mengetahui itu ternyata angkanya hanya 34,26%. Yang tidak mengetahui lebih banyak, 64% jumlahnya. Kemudian kalau yang mengakses ternyata juga angkanya jauh lebih sedikit. Yang mengakses hanya 5,61%, tapi yang tidak mengakses jumlahnya banyak sekali, ada 94,39%. Tapi kalau kita lihat bagaimana faktanya dari angka yang mengakses, mengetahui, tidak mengetahui, dan tidak mengakses ini, berapa besar sebenarnya perputaran uang di dalam judi online yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya kita lihat. Berapa jumlahnya kalau kita lihat di rekening pelaku judi online dari 2019 sampai ke 2022 pemirsa, angkanya ternyata terus bertambah. Kita lihat di 2019 ternyata angkanya adalah 6 triliun rupiah. Kita berpindah di 2020 angkanya naik sampai 15 triliun rupiah untuk total perputaran uangnya. Angkanya bahkan naik lebih daripada 100% dalam kurun waktu 1 tahun. Di 2021 naiknya lebih banyak lagi ternyata. Di 2021 angkanya menyentuh 57 triliun rupiah, berarti ini lebih daripada 3 kali lipat dari tahun 2020. Dan yang terakhir angkanya lebih fantastis lagi. Dalam kurun waktu Januari sampai November 2022 angkanya menyentuh 81 triliun rupiah. Bisa Anda bayangkan berapa kerugian dari korban yang menjadi orang yang kecanduan judi online yang beredar di sosial media kita, kemudian bergabung dan masuklah uang kerugiannya ke dalam total perputaran uang judi online di Indonesia sampai 81 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat lagi pemirsa. Dari jumlah konten judi online ini sudah beredar sekian banyak di kancah media sosial kita di internet, pasti ada tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, diblokir oleh Kominfo. Angkanya juga terus bertambah, upaya pemblokiran yang dilakukan tentu untuk mencegah semua kerugian yang mungkin saja terjadi di kalangan masyarakat kita. Mulai dari 2019 angkanya sekitar 78.000, kemudian 2020 sampai 80.000. Nah, dari angka ini yang bisa kita pahami adalah artinya konten yang berkaitan dengan judi online angkanya terus bertambah. Maka dari itu pemblokiran yang dilakukan juga semakin banyak. Sampai di bulan Januari sampai Juni 2023 angka yang sudah diblokir 161.823 konten di media sosial. Ini kalau kita Google atau kita lihat di internet pasti masih banyak konten-konten yang seliweran di mana-mana. Tapi ini juga masih menjadi tugas Kominfo untuk terus memblokir konten-konten seperti ini. Selanjutnya pemirsa kita lihat lagi. Bagaimana penanganan judi online? Ini saya kutip dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dirilis secara resmi. Memang ada banyak sekali konten-konten negatif yang mendominasi kancah internet di negeri kita ini pemirsa. Mulai dari konten sara, kebencian, hoax, kita lihat juga ada banyak konten penipuan online, radikalisme, kekerasan. Nah, termasuk salah satunya adalah konten perjudian online. Kalau kita lihat angkanya dari sekitar 238.000 konten negatif di tahun 2022 ternyata lebih dari setengahnya adalah konten terkait dengan judi online. Angkanya fantastis, 182.802 konten terkait judi online. Apa yang paling familiar, yang paling terkenal salah satunya adalah judi slot. Judi slot, kalau kita ingat ada pengakuan yang disampaikan salah satu korban dari judi slot ini. Slot memang mudah dimainkan, tergiur, tapi ternyata banyak kerugian yang didapatkan dari bermain judi online slot. Selanjutnya pemirsa kita lihat lagi dari penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah apa bahaya yang sebenarnya mengintai kalau seandainya kita jadi bagian dari orang yang kecanduan judi online. Yang pertama, kecanduan sudah pasti. Kalau dari cerita-cerita yang sudah disampaikan korban-korban judi online, kecanduan ini adalah hal yang paling buruk. Ini nantinya akan mendorong aksi kriminal
karena uangnya sudah habis, muncullah aksi-aksi kriminal untuk mencari uang bermain judi online. Kemudian ada resiko kejahatan cyber. Tentu Anda juga akan mengikut sertakan yang namanya rekening, berkaitan dengan bagaimana stabilitas finansial, dan ada resiko cyber di dalamnya. Ini juga sama memperburuk kondisi keuangan dan gangguan kesehatan mental. Ada salah seorang korban namanya Dion menceritakan bahwa pagi bangun tidur main judi online, siang judi online, malam judi online, sampai akhirnya bangkrut, sampai akhirnya terjual mobilnya, motornya. Itu adalah bahaya dari kecanduan judi online. Selanjutnya pemirsa, ini kita lihat lagi dari bahaya yang mengintai kita, apa upaya pemerintah untuk membasmi judi online sejauh ini? Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah pemblokiran domain, IP address, dan aplikasi judi online. Kita lihat ada banyak sekali jenisnya, ada banyak sekali brandnya, dan ini terus dilakukan oleh pemerintah perlahan-lahan namun pasti untuk melakukan pemblokiran. Kemudian patroli cyber 24 jam. Kita percaya juga pada pemerintah. Kemudian juga ada menutup rekening bank yang terlibat dalam judi online. Tapi sejauh ini sebanyak yang ditutup nanti pasti akan ada saja lagi. Kemudian memperkuat laman milik pemerintah agar tidak disusupi oleh judi online, dan juga yang terakhir adalah membuka layanan aduan. Jadi pemirsa, dari sekian banyak bahaya yang bisa muncul dari judi online, pemerintah sejauh ini juga masih terus berupaya untuk membatasi dan membasmi judi online. Kalau Anda belum melihat bagaimana upaya penegakan hukumnya, jika seandainya ada pelaku ataupun orang yang ikut menyebarkan atau mempublikasikan konten bermuatan judi online, ini bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya minimal 6 tahun penjara. Bahkan bisa ada ancaman denda maksimal sampai 1 miliar rupiah. Pemirsa, itu tadi apa ulasan dan fakta terkait judi online yang terjadi di negeri kita. Marcel, menyeramkan ya sebenarnya fenomena seperti ini ya. Jadi jangan sampai kita juga ikut terlibat atau bisa jadi korban dari judi online ini. Jangan sampai tertipu juga ya dengan keuntungan-keuntungan yang menggiurkan, tapi sebetulnya pada akhirnya ini seperti lingkaran setan. Seperti contoh yang tadi Anda sampaikan, Valen ya. Betul. Bangun tidur. Kasusnya begitu ya. Kasusnya bermain judi online terus. Kita harapkan upaya dari pemerintah ini bisa berjalan dengan maksimal.